Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi kalian semua. Kembali dengan saya Arata. Nah, kali ini Arata Project kedatangan sebuah mouse. Ini sebenarnya iseng aja sih. Jadi adik saya tuh beli sebuah mouse baru. Ini saya sendiri juga kurang begitu tahu ya tentang mouse ini. Ini mereknya Fantech, serinya X9 Tor. Karena kebetulan masih baru, jadi kenapa nggak kita coba unboxing aja, dan sekaligus nanti kita cobain ya review singkat aja sih, impresi awal atau first impression aja. Kalau mungkin ada yang penasaran gitu kan, karena dia ini harganya hanya berapa harganya? Nggak, harga aslinya kita beli berapa? 99.000 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, coba nanti di sini nih ada tulisannya yang asli. Saya lupa. Kalau nggak salah ini lagi diskon, jadi harganya cuma 99.000. Awalnya dicoret sih, jadi tulisan awal tuh sekitar 200.000 ya. Bentar, Dek, iya nggak, Dek? 200.000 kan ya? Iya kan 200.000? Ya. Nah, 200.000 dicoret jadi cuma 99.000. Nggak tahu itu beneran lagi diskon atau gimana. Kita langsung lihat aja dari boxnya. Ini kayak gini, hitam kayak gini. Dan saya suka tuh karena dia doff, terus ininya tuh mengkilat gitu. Jadi kalau dipegang tuh enak. Oke, ini rada-rada bolong. Terus di sini juga RGB ya. Kita tahu kalau sini dia tuh RGB. Terus dia juga ada macro button ya, ada 7. Ini yang dicari adik saya. Jadi itu cari buat yang ada macro buttonnya. Ini sekilasnya ya, dia sensor optikal, terus 4800 dpi, 10 juta kali tekanan klik-klik gitu. Panjang kabelnya 1,8 meter. Kita langsung coba buka aja kali ya. Di sini yang menarik juga adalah sistemnya di sini kayak paket celana itu loh. Nah ini nih. Nah jadi enak. Dan juga kita bisa langsung ngintip. Jadi boxnya tuh bisa disimpan. Enaknya di sini, saya suka. Oh iya, di sini langsung kelihatan, di sini ada tulisan DPI made for FPS. Oh, mungkin ini benar-benar mouse gaming khusus buat FPS. Saya juga nggak tahu gimana, apakah nanti enak juga misalkan buat main FPS seperti CSGO misalkan, seperti itu. Ini dia modelnya tuh palm grip gitu ya, jadi yang menyeluruh gitu. Saya juga lebih enak kayak gini karena tangan saya cukup terbilang besar lah gitu. Ini buat ngintip. Mungkin langsung kita buka aja ke dalamnya kali ya. Oke, dari sini kita bisa dibuka dulu. Oke, nah ini kabelnya kelihatan ya. Ini kabelnya ditutupin. Kita coba lihat apakah sudah gold plated. Oh, sayangnya ini bukan gold ya dia ya. Masih yang silver biasa, tapi it's okay. Yang pasti kabelnya ini sudah braided ya, atau dalam artian sudah dibungkus. Jadi dia nggak bakal gampang putus atau juga nggak gampang bundet istilahnya. Jadi lebih awet lah. Kita coba buka aja langsung apa aja yang di dalamnya. Sebelumnya saya juga pernah review yang Digital Alliance, dan jujur itu bagus sebenarnya untuk di range harganya. Dan apakah ini bisa sebagus Digital Alliance gitu kan? Dalamnya ada, oh sama ini di belakangnya dikasih tahu kalau dia itu ada softwarenya juga ya. Mungkin ini nanti kurang lebih sama seperti software lainnya buat ngatur RGB sama macro buttonnya. Oke, ini ada instruction manualnya. X9 Tor. Kayak gitulah ya, nggak perlu dibaca karena nanti ya kurang lebih sama semua lah. Ini oke, langsung kayak gitu aja. Oh, feel-nya enak ya. Kurang lebih untuk bobotnya juga nyaman sih. Sebenarnya dimensinya kurang lebih ini sama kayak Digital Alliance yang ini tuh, yang Luna apa ya, sebentar. Ini yang pernah saya review kali ini tuh Digital Alliance Luna. Nah ini untuk perbandingan aja. Jadi seperti ini ya besarnya ya. Kurang lebih mirip, cuma bedanya yang ini tuh dia lebih seksi ya. Saya bawahnya juga lancip. Kalau untuk feel saat dipegang tuh, untuk feel dipegang ini lebih kurus kelihatannya. Mungkin karena dia lebih gendut kali ya. Ya pokoknya gitulah. Ini kita kesampingkan dulu ya, karena kita lagi bahasnya tuh si Fantech ya, bukan Digital Alliance. Tapi overall bahannya plastik. Terus di sini dia rada-rada halus.
Ini juga halus ya, bahannya tuh doff gitu, bukan licin, tapi tengahnya sini licin. Ini buat ngatur DPI-nya bisa plus minus, ini bisa diklik juga. Ini makro buttonnya ya, yang biasa defaultnya kan buat backward, ya kan. Oke, ini empuk sih, buat ini juga. Oke, enak sih. Ini scrollnya gini. Overall sih buat saat dicoba digenggam gitu enak. Tapi nanti kita akan coba langsung ke first impression-nya ya. Jadi kita langsung coba, saya akan bakalan download, terus gimana download aplikasinya begitu maksudnya, dan gimana impresi menggunakan si mouse ini. Kita lanjut aja. Nah, jadi ini adalah tampilan dari software Funtech yang Thor X9. Di software ini kita bisa ngatur beberapa pengaturan ya, walaupun kalau saya lihat di sini tidak begitu banyak ya, tidak begitu advance. Misalnya di base settingnya ini kita bisa ngatur dari beberapa tombolnya. Di sini dia total ada 7 tombol yang bisa kita atur. Ini ada profile-profilnya dari ini configuration 1, 2, 3, terus ada media, game, dan kita juga bisa melakukan import maupun export ke configuration yang, jadi misalkan kita punya di device lain atau laptop lain, kita bisa melakukan import atau ekspornya. Lanjut ke bagian advance-nya. Nah, ini yang cukup menarik ya. Jadi di sini kita juga bisa mengatur fire speed. Kalau dari sumber yang saya lihat, fire speed ini untuk mengatur kecepatan tembaknya. Dia dari 0 sampai 300 milisecond. Walaupun secara nyatanya waktu dicoba itu ya nggak begitu kerasa, tapi ya boleh lah, nggak apa-apa. Terus ada wheel speed, ini juga kalau kita scroll semakin tinggi maka sekali scroll tuh bisa langsung banyak gitu yang di scroll. Terus habis itu ada pointer precision, ini presisi dari kliknya. Tapi nah, bagian LED yang mungkin beberapa orang cukup pengen melihat kehebatan dari RGB-nya itu gimana sih? Di sini untuk konfigurasi dari LED-nya itu tidak begitu banyak, seperti hanya fix, cyclic, static, dan juga off atau mati. Sedangkan kalau kita lihat dari jajaran lainnya yang sudah RGB itu biasanya ada breathing atau ada yang jeduk-jeduk yang RGB-nya bisa disco segala macam. Di sini enggak. Kemudian untuk real use-nya yang saya rasakan adalah dia memiliki palm grip yang cukup nyaman ya. Jadi dia nggak begitu besar seperti palm grip yang lainnya, karena saya coba itu dia ya agak kecil dikit lah, tapi it's okay. Kemudian keluhan saya mungkin karena si Funtech Thor X9 ini dia tidak ada tekstur khusus di bagian jempol ya. Jadi benar-benar di sekelilingnya itu dia berbahan plastik doff, sehingga kalau misalkan tangan kita mungkin sedikit basah atau berkeringat jadi agak slip dan nggak nyaman aja ya, mungkin agak panas gitu. Mungkin baiknya kalau misalkan di bagian jempolnya ada teksturnya, jadi enak, lebih rigid gitu, rigid. Ini juga bukan review penuh ya, saya juga nggak niatan buat review penuhnya, tapi secara overall untuk pemakaian singkat ini it's okay, ini bagus. Tapi ya itu DPI-nya kan nggak begitu besar ya, hanya di sampai 4800 DPI. Jadi untuk pemakaian misalkan FPS yang butuh gerakan cepat dia lumayan, tapi nggak wow amat. Jadi gitu aja mungkin untuk impresi singkat dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.